Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya sendiri, Yusraini Reskia, dengan NIM 200311039 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fitra Salma dengan NIM 2003-1010 sebagai tim penyaji. Perkenalkan, nama saya Leni Artita dengan NIM 2003-1077 sebagai tim penyaji. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai metabolisme protein, yang mana hal-hal yang akan kami bahas terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, menguraikan proses metabolisme asam amino, menguraikan degradasi asam amino, menguraikan proses siklus urea, menguraikan proses biosintesis protein, dan yang terakhir yaitu menganalisis gangguan metabolisme asam amino. Adapun untuk urutan penyampaian presentasi kali ini, yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya Leni, yang kedua yaitu Yaya, dan yang ketiga yaitu saya sendiri. Untuk penyampaian pertama, kepada Leni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menjelaskan proses metabolisme asam amino. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Jalur metabolik utama dari asam amino yaitu yang pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam, serta siklus urea sebagai pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Yang keempat, sintesis protein dari asam-asam amino. Berikut ini dapat kita lihat bagan jalur-jalur metabolik utama asam amino. Selanjutnya, asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan 25 sumber energi lain, karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transaminasi, yaitu di mana enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua yaitu deaminasi oksidatif, yaitu pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Sekian saudari moderator dan teman-teman serta ibu. Terima kasih. Proses degradasi asam amino. Berikut merupakan ringkasan skematik mengenai reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif.
Kemudian, setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Proses siklus urea. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase. Karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga dengan peran enzim argininosuksinat sintase. L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang terakhir dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L27-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Proses siklus urea. Untuk tahapan-tahapan proses yang terjadi di dalam siklus urea dapat teman-teman amati pada gambar. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses biosintesis protein. Biosintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Gen atau DNA hanya memberikan perintah untuk membuat protein tertentu, sedangkan yang melaksanakan sintesis protein adalah RNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku berupa asam amino. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk kepada mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Proses transkripsi adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polymerase. Fungsinya yaitu untuk menyintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Adapun tahapan-tahapannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga yaitu terminasi. Inisiasi atau permulaan merupakan proses inisiasi dimulai dari promoter, yakni daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polymerase. Promoter mencakup titik start atau start point transkripsi, yaitu nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein atau codon start. Fungsi promoter adalah untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua, yaitu elongasi atau pemanjangan. Elongasi terjadi saat RNA bergerak di sepanjang pilihan ganda DNA terbuka dan secara berurutan. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah proses sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul RNA baru terlepas dari cetakannya. Yang ketiga, masuk kepada terminasi atau pengakhiran. Proses transkripsi akan berhenti setelah sampai pada terminator, yakni urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau kodon terminasi. Baik, untuk mekanisme selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu molekul mRNA.
Fungsi dari translasi ini yaitu penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, untuk tahapannya juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Dan yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Inisiasi atau permulaan. Ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat pelekatan tersebut terdapat kodon star atau AUG, membawa kode untuk membentuk asam amino metionin. Kodon ini memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Elongasi atau pemanjangan. Tahap ini dimulai dengan terbentuknya asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Molekul rRNA dari ribosom mengatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk dari asam amino yang dibawa tRNA. Setelah itu, tRNA keluar dari ribosom. Peristiwa ini berlangsung sampai terbentuknya polipeptida. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop atau yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Selanjutnya, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom menuju sitoplasma. Nah, ini merupakan slide PowerPoint yang menunjukkan kode genetik. Teman-teman dapat melihat pada slide ini. Oke. Selanjutnya, masuk kepada gangguan metabolisme asam amino. Gangguan metabolisme asam amino adalah hasil dari ketidakmampuan untuk memecah asam amino spesifik yang berasal dari protein. Biasanya, gangguan ini terjadi untuk satu jalur asam amino tertentu. Asam amino ini terakumulasi berlebih dan bersifat racun bagi berbagai organ, seperti otak, mata, kulit, atau hati. Nah, ada beberapa contoh gangguan metabolisme asam amino. Yang pertama, fenilketonuria atau PKU. PKU merupakan penyakit resesif autosomal, terutama mempengaruhi otak dan terjadi pada 1 dari 10.000 orang. PKU klasik adalah hasil dari defek dalam hidroksilasi fenilanin untuk membentuk tirosin. Aktivitas fenilanin hidroksilase di hati tidak ada atau sangat berkurang. Yang kedua, yaitu tirosinemia. Diidentifikasi dalam program screening neonatal menggunakan metode spektrometri tandem untuk mendeteksi peningkatan tirosin atau succinylacetone. Peningkatan kadar tirosin juga terjadi sebagai konsekuensi non-spesifik dari penyakit hati berat atau tirosinemia transien pada bayi baru lahir yang berespon terhadap terapi asam askorbat. Gangguan metabolisme tirosin yang diwariskan adalah target screening neonatal. Yang ketiga, homocystinuria. Homocystinuria merupakan penyakit resesif autosomal 1 dari 200.000 kelahiran hidup yang melibatkan jaringan ikat, otak, dan sistem vaskular, disebabkan oleh kekurangan cystathionine beta sintase. Dalam metabolisme normal dari asam amino sulfur, metionin menghasilkan sitin. Homocysteine adalah intermediate penting. Ketika kekurangan enzim cystathionine beta sintase, homocysteine terakumulasi dalam darah dan muncul di urin. Hasil lain adalah penyatuan kembali homocysteine yang ditingkatkan menjadi metionin yang menghasilkan peningkatan konsentrasi metionin dalam darah. Yang terakhir yaitu maple syrup urine disease atau MSUD adalah penyakit resesif autosomal, juga disebut sebagai branched chain
ketoaciduria. Gangguan ini disebabkan oleh defisiensi dekarboksilase yang memicu degradasi analog kotoasid dari 3 asam amino rantai bercabang, yaitu leusin, isoleusin, dan valin. MSUD klasik jarang 1:250.000 pada populasi umum, tetapi jauh lebih umum pada beberapa isolasi populasi. Pennsylvania Menonites, yang mana perbandingannya yaitu 1:150. Pengobatan diarahkan pada jalur khusus dan biasanya melibatkan pembatasan diet asam amino yang terlibat dan suplementasi dengan makanan media khusus atau formula yang menyediakan asam amino lain dan nutrisi lainnya. Nah, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya diarahkan atau dikembalikan kepada forum diskusi.